Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang hak asasi manusia. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Tunani Kristianise, nomor absen 5, dan teman-teman saya Ibu Tuwindu Wijanegara, nomor absen 1. Saya Ibu Sudayu Agung Arif Sadewi, absen 11. Saya Kak Dewi Arimi, absen 25. Adapun yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama sejarah perkembangan HAM, yang kedua ada pemberlakuan hak asasi manusia dalam perundang-undangan, yang ketiga ada pengertian dan ketentuan hak asasi manusia, yang keempat ada pelanggaran hak asasi manusia dan contohnya, dan yang terakhir ada penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, poin yang pertama ada sejarah hak asasi manusia yang akan dibahas oleh individu. Baik, sejarah HAM. Sejarah HAM bermula pada dunia barat Eropa. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan 3 insiden penting dunia, yakni Magna Carta Liberum, kejadian Revolusi Amerika, dan kejadian Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta Liberum. Isi dari Magna Carta Liberum adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya. Sejarah mencatat bahwa Inggris memberikan jaminan para bangsawan beserta keturunannya yang tidak memenjarakan mereka secara langsung sebelum melalui proses pengadilan. Jaminan tersebut diberikan bukan tanpa alasan, tapi dikarenakan para bangsawan telah berjasa dalam membiayai kerajaan. Sebagai bentuk balas budi, pihak kerajaan memberikan jaminan yang dinamakan Magna Carta Liberum. Jaminan atau perjanjian tersebut dibuat pada masa Raja John tahun 1215 Masehi. Yang kedua, kejadian Revolusi Amerika. Revolusi Amerika Serikat adalah revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765. Hasil revolusi ini merupakan kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dari Inggris. Pada tahun yang sama, Amerika membuat sejarah dengan menegakkan hak asasi manusia, yaitu memasukkan aturan HAM ke dalam perundangan negara. Yang ketiga, kejadian Revolusi Prancis. Revolusi Prancis merupakan perlawanan rakyat Inggris kepada rajanya Louis XVI pada tahun 1774 sampai dengan 1789 yang tidak bersewenang-wenang dan absolut, yang dimana raja adalah penentu tunggal dalam urusan pemerintahan. Selama Raja Louis memerintah, lebih banyak dikendalikan oleh permaisurinya. Pemerintah yang tidak berkompeten membuat kekecewaan dan kebencian masyarakat. Isi dari deklarasi Prancis memuat 3 hal, yakni hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Selain dari sejarah HAM dunia, adapun sejarah HAM di Indonesia menurut tahun ke tahun. Yang pertama, 1945 sampai dengan 1950. Pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM dengan masalah-masalah kemerdekaan serta mengatur dan menyampaikan pendapat di muka umum. Yang kedua, 1950 sampai dengan 1559. Masa di mana HAM mulai berhasil tegak, ditandai dengan banyaknya partai politik dengan ideologi masing-masing, serta pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi. Yang ketiga, 1966 sampai dengan 1998. Pada masa pemerintahan ini lebih bersifat defisien serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di masa ini juga banyak terjadi pelanggaran HAM. Yang terakhir, 1998 sampai sekarang. Arus reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998 yaitu ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun. Telah membuka koridor bagi penegak hukum dan hak asasi manusia. Orde reformasi yang dimulai pada tahun 1998 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti Undang-Undang Nomor 39 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya ada pemberlakuan HAM
di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemberlakuan HAM di Indonesia telah tersusun dalam beberapa perundang-undangan yang terdapat pada Deklarasi Universal HAM yang merupakan di mana pengakuan dunia terhadap perlindungan atas hak asasi manusia yang menjadi dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pada pasal 10 Deklarasi Universal HAM berbunyi setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama dan suaranya didengarkan sepenuhnya di muka secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Pada deklarasi Universal HAM ini mencakup hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil, perlindungan urusan pribadi dan keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, mendapatkan suaka, hak keluarga negaraan, membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul, turut serta dalam pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan, dan yang terakhir pendidikan gratis dan kebudayaan. Baik, selanjutnya ada pengertian dan ketentuan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta merupakan pemberian Tuhan yang Maha Pencipta. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, selanjutnya dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau HAM dinyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan budi yang harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan. Nah, adapun pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yang pertama dari Frans Magnus Suseno, yaitu hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Yang kedua ada dari Jack Donnelly, yaitu HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. Hak yang dimaksud setara bagi setiap orang tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Nah, dapat ditegaskan bahwa hak asasi manusia mengandung beberapa unsur penting sebagai berikut. Yang pertama adalah hak dasar atau pokok. Berikut tentang HAM berkaitan dengan hak pokok yang penting bagi kesempurnaan eksistensi atau keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Sebaliknya, hak-hak yang tidak begitu penting tidak termasuk dalam HAM, misalnya hak seorang untuk merokok, hak untuk berpakaian ketat, dan sebagainya. Yang kedua, HAM dimiliki oleh setiap manusia. Nilai dasar HAM bersifat universal atau berlaku di mana saja dan kapan saja. Walaupun nilai dasar HAM ini bersifat universal, tetapi pelaksanaan HAM tidak selalu sama di semua negara. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan ideologi di setiap negara. Penerapan HAM yang tidak selalu sama ini disebut nilai partikulum HAM. Misalnya, penerapan HAM di bidang agama di Amerika Serikat bebas beragama, sedangkan di Indonesia berarti bebas memilih agama yang ada atau diakui oleh pemerintah. Nah, selanjutnya ada dibawa sejak lahir. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban setiap pemerintah yang sedang berkuasa di mana saja. Dan yang terakhir, hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan. Konsekuensinya adalah penggunaan hak asasi manusia harus disesuaikan dengan aturan agama. Artinya, ketika seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama, maka orang tersebut tidak dapat berlindung di balik nilai hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya, kemudian pelanggaran HAM. Secara teoritis, HAM merupakan sesuatu yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dijunjung oleh setiap manusia. Jika hak seseorang tidak dijaga, tidak dilindungi, maka bahwa akhirnya sudah terjadi pelanggaran HAM. Dalam contoh nyata, kita dapat lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Pembunuhan Brigadir Joshua merupakan extrajudicial killing terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum, yang mana ini sudah melanggar hak yang paling mendasar, yaitu hak hidup. Kemudian
Adapun pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Komnas HAM per tanggal 1 September 2022 pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yaitu yang pertama adanya pelanggaran hak untuk hidup yang dijamin dalam pasal 9 nomor 39 tahun 1999. Kemudian yang kedua, pelanggaran hak memperoleh keadilan yang dijamin dalam pasal 17 nomor 39 tahun 1999. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan obstruction of justice dalam peristiwa penembakan Brigadir Joshua. Kemudian yang keempat, pelanggaran hak anak yang dijamin dalam pasal 52 dan 58 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kemudian penegakan HAM. Upaya penegakan HAM adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan membuat HAM semakin dihormati dan diakui oleh masyarakat maupun pemerintah. Oleh sebab itu diperlukannya upaya-upaya penegakan hak-hak yang mana ini adalah bentuk dari responsiasi terhadap HAM di Indonesia. Dan tindakan yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengecam tindakan-tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak tegas pelaku pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga, peka terhadap isu sosial masyarakat. Kemudian yang keempat, meminimalisir penyebaran berita hoax dengan menelusuri terlebih dahulu fakta yang telah terjadi. Kemudian bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam penegakan HAM? Langkah kecil dan sederhana sebagai mahasiswa kita bisa mahasiswa adalah sadar kita seorang mahasiswa yang sadar akan pelajar yang belajar, yang membela dan menegakkan HAM. Emang bisa ya membela HAM dengan belajar aja tanpa ada suatu perbuatan atau tindakan? Bisa dilihat secara sepintas memang akan menimbulkan kesan tidak berbuat apa-apa. Tetapi perlu diketahui bahwa belajar dalam artian bukan hanya mempelajari setiap mata pelajaran waktu kuliah, melainkan belajar dalam banyak hal. Seorang mahasiswa pertama harus berani bersembunyi dan bersaing dalam pergulatan belajar, tidak menyia-nyiakan waktu atau masa pendidikan sebagai kesempatan untuk berfoya-foya atau sebagai kesempatan untuk menghabiskan harta orang tua yang hanya memiliki prinsip tanda kutip yang penting kuliah, tanpa pernah memperhatikan apa yang menjadi prioritas dari seorang mahasiswa. Belajar dalam artian juga bukan hanya sekedar memperoleh IP tertinggi, tetapi bagaimana kita menghidupi apa yang kita pelajari itu dalam kehidupan keseharian kita. Sehingga dengan kata lain, belajar bukan hanya untuk mengejar sebuah nilai, tapi belajar menjadikan hidup kita lebih baik, sehingga pada akhirnya mampu membangun kembali masa depan yang lebih baik untuk masa depan pribadi, juga bagi masa depan sesama, dan terutama bagi masyarakat Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan mengajukan tanya jawab. 3 pertanyaan untuk teori dan 3 pertanyaan untuk kasus. Agus? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Wicaksana, absen 15. Di sini saya ingin bertanya, pada pemberlakuan perundang-undangan HAM disebutkan bahwa negara Indonesia bebas memilih kewarganegaraannya. Bagaimana tanggapan kalian apabila ada seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda? Soalnya kirim di grup, Gus. Ayo untuk pertanyaan yang kedua. Linda, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Linda Sani, nomor absen 13. Di sini izin bertanya, menurut kelompok 2, mengapa hak asasi manusia di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Untuk teori, sekarang pertanyaan yang terakhir. Baik, untuk India. Nama saya Niko Pandurani, nomor absen 4. Dalam HAM terdapat kebebasan untuk hidup. Nah,
bisa dikirim ke grup dulu ya. Kemudian kita lanjut langsung ke pertanyaan isu aja, kita tampung pertanyaannya semua ya. Yang mau bertanya isu boleh. Cynthia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Siti Diniari, absen 16. Pertanyaannya, pada kasus pembunuhan Brigadir J terdapat beberapa kesimpulan yang disampaikan per 1 September, di mana salah satunya adalah adanya tindakan obstruction of justice pada penanganan dan pengungkapan kasus tersebut. Bisa menjelaskan apa saja tindakan obstruction of justice yang ada dalam kasus Brigadir Joshua tersebut, dan apakah tindakan obstruction of justice tersebut sekiranya akan memperberat hukuman bagi para pelaku? Sekian, terima kasih. Widya. Baik, perkenalkan, saya Putri Ayanti, nomor absen 21. Jadi saya di sini ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, beberapa bulan yang lalu masyarakat Indonesia digegerkan dengan pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, sama seperti isu yang kalian angkat. Dan pada saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Pertanyaan saya, menurut Anda, mengapa pada kasus Brigadir Joshua ini disebut sebagai pembunuhan extrajudicial killing? Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan yang terakhir. Untuk isu, mungkin siapa yang mau? Silakan, dua orang. Baik, perkenalkan nama saya Gede Dora Putra, absen 8. Saya ingin bertanya, kalian kan kelompoknya membahas tentang hak asasi manusia. Saya ingin bertanya nih, jika nantinya ada orang asing yang datang ke Indonesia, apakah dia akan dilindungi oleh hak asasi manusia di Indonesia? Apa dia menggunakan hak asasi manusia di negaranya sendiri? Jika dia menggunakan hak asasi di Indonesia, apa konsekuensinya? Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kade Agus Wicaksana, yaitu pertanyaannya, pada pemberlakuan perundang-undangan HAM disebutkan bahwa negara Indonesia bebas memilih kewarganegaraannya. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda? Asas kewarganegaraan adalah hal yang menentukan apakah seseorang itu mau masuk atau tidak dalam kelompok warga negara tertentu. Asas yang dapat digunakan dalam seseorang memilih warga negaraan itu ada 2, yaitu ius sanguinis dan ius soli. Nah, ius sanguinis ini adalah dasar keluarga negaraannya yang berdasarkan keturunan. Dan negara yang menganut ius sanguinis adalah ada Jepang, Korea Selatan, Spanyol, dan bahkan Indonesia juga menganut ius sanguinis. Kemudian yang kedua, ius soli adalah dasar kewarganegaraannya yang berdasarkan tempat kelahirannya, Negara yang mengandung ius soli itu ada Argentina, Kanada, terus Amerika Serikat juga. Terus gimana tuh orang kok bisa dapat kewarganegaraan ganda? Nah, dalam program kewarganegaraan itu ada apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Nah, kalau apatrid itu adalah istilah untuk orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, bipatrid itu adalah seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan ganda. Kemudian yang multipatrid adalah seseorang yang mempunyai 2 atau lebih status kewarganegaraan. Nah, kalau kewarganegaraan ganda itu, semisal Agus, dia bapak ibunya itu adalah orang Indonesia, tapi ibunya itu melahirkannya di Amerika. Nah, kan Indonesia menganut ius soli yang ius sanguinis yang dimana berdasarkan keturunan. Jadi kewarganegaraannya Agus kewarganegaraan Indonesia tapi lahir di Amerika, di mana Amerika itu menganut ius soli berdasarkan tempat kelahiran. Nah, karena Agus lahir di Amerika, jadi Agus memiliki 2 kewarganegaraan. Nah, gimana nih? Apakah bisa boleh nih disebut dia memiliki 2 kewarganegaraan? Boleh aja, karena seseorang bisa memiliki 2 kewarganegaraan hingga umur 18 tahun. Tetapi nanti jika sudah umur 21 tahun, orang itu Agus juga harus bisa memilih kewarganegaraan satu aja. Wah, bisa terjawab. Oh, ada yang mau menambahkan? Saya menambahkan berdasarkan jawaban dari Wisnya, kan ada kemungkinan dimana dia itu sama ketika dia lahir sampai usianya 18 tahun dia itu memeluk 2 kewarganegaraan, dimana setiap manusia memiliki hak asasi manusianya sendiri dan sejak dia lahir.
atau bahkan sejak dia dalam kandungan. Karena itu emang hakikatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah sekarang ketika dia memiliki dua kewarganegaraan, artinya mereka dia ini memiliki hak atas aturan-aturan yang ada di dalam dua negara yang berbeda. Yang mana setiap negara itu kan punya regulasinya sendiri, di mana anak ini yang memiliki hak dengan dua negara yang berbeda. Misalkan si Agus tadi yang di Amerika dia juga sebagai warga negara, di Indonesia juga sebagai warga negara, tetapi perlindungan hak asasi manusianya bagaimana antara Amerika dan Indonesia bekerja sama untuk menciptakan supaya Agus ini terlindungi loh haknya sebagai manusia. Apakah ada hukum internasional atau apa? Aku dulu ya. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Dewi. Tadi ditanyain apakah orang yang memiliki kewarganegaraan ganda itu mendapatkan perlindungan HAM. Upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara dapat dilihat yang paling kita bisa lihat dari sudut dekat itu ada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini juga mengandung makna bahwa tujuan negara itu bisa menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat, harus diberikan secara keseluruhan kepada warga negara tanpa memandang latar belakang dan juga statusnya. Kemudian ini juga diatur dalam dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib dilindungi, ditegakkan dan dipenuhi oleh negara sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 28I ayat 4 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tanggung jawab tersebut dapat diimplementasikan dengan akomodasi kewarganegaraan ganda dalam hukum kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi meskipun kewarganegaraannya ganda, dia tetap memiliki hak asasi manusia di dunia, sama seperti seseorang yang memiliki satu kewarganegaraannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mindian. Dalam HAM terdapat kebebasan untuk hidup. Apa seorang ibu yang membuang anaknya sendiri atau melakukan aborsi itu sudah melanggar HAM? Dan apa yang harus dilakukan dalam kasus tersebut termasuk pelanggaran HAM? Nah, aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Yang dimana aborsi sudah melenceng dari norma hukum dan merupakan tindakan yang ilegal. Tindakan aborsi yang sengaja dilakukan oleh seorang wanita secara umum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun. Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Ada yang menanggapi? Baik, untuk kasus tadi yaitu aborsi dan membuang anak. Untuk kasus tadi sebenarnya HAM berlaku untuk anak sejak anak itu dilahirkan. Jadi jika seorang ibu melakukan aborsi terhadap kandungannya, maka tidak termasuk dengan pelanggaran HAM jika dilihat dari sudut pandang aborsi. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang HAM, itu mengancam hak hidup calon ibu tersebut karena di mana dia membahayakan hak individunya sendiri dalam melakukan aborsi. Lalu untuk kasus membuang anak itu sudah termasuk ke dalam pelanggaran HAM di mana jika saat anak itu dilahirkan maka mereka memiliki hak hidup yang layak. Jika kasus tersebut terjadi, maka bayangkan saja jika anak tersebut dibuang, bagaimana kehidupan mereka ke depan. Bisa saja mereka depresi sehingga mengambil langkah untuk bunuh diri, dan hal tersebutlah yang termasuk dalam pelanggaran HAM. Baik, Citra, terima kasih. Baik, selanjutnya yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Duara. Apakah jika orang asing yang datang ke Indonesia dia akan mendapatkan perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia atau dia tetap mendapat perlindungan HAM yang berlaku di negara asalnya? Jika orang asing tersebut mendapatkan perlindungan HAM yang berlaku di Indonesia, kira-kira apa konsekuensinya? Nah, baik, jawaban dari kelompok kami yaitu meski status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut juga tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara yang ditinggalnya. Jadi dimanapun dia berada itu tetap dia mendapatkan hak asasi manusia dan perlindungan HAM juga. Kemudian berwisata juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh dunia.
dalam kode etik kepariwisataan di dunia, dalam pembukaannya menegaskan bahwa adanya hak-hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi wisatawan. Kayak contohnya kemarin G20 itu kan banyaknya pemerintah dari negara asing tuh ke Indonesia tetap dapat perlindungan HAM dia, karena kan itu juga demi citra baik dari negara Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jinda. Pertanyaannya adalah mengapa hak asasi manusia di Indonesia masih belum bisa diterapkan secara maksimal? Saya menjawab. Hal ini dikarenakan masih banyaknya warga negara Indonesia yang masih kurang sadar tentang penegakan hak asasi manusia dan kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia, dan kebanyakan peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijaksanaan perlindungan HAM dan sosial. Eksistensinya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institut negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi dari jawaban saya atau menambahkan? Tidak ada ya? Baik, Dinda, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Widya Ariyanti tentang kasus, yaitu seperti yang kita ketahui beberapa bulan lalu, masyarakat Indonesia digegerkan dengan pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, yang mana saat ini polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Pertanyaan saya, menurut Anda, mengapa pada kasus Brigadir Yosua disebut sebagai pembunuhan extrajudicial killing? Izin menjawab. Perlu diketahui, extrajudicial killing adalah sebuah tindakan apapun itu bentuknya yang menyebabkan nyawa seseorang melayang tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh aparat negara. Dapat dikatakan extrajudicial killing karena tindakan yang menimbulkan kematian. Yang kedua, tindakan yang dilakukan tanpa melalui proses hukum. Yang ketiga, pelakunya adalah aparat negara. Dan yang keempat adalah tindakan yang menimbulkan kematian tersebut dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Pada kasus Brigadir Yosua Huta Barat, sudah jelas ini adalah melanggar hak asasi manusia dikarenakan dapat mengancam eksistensi asas kesamaan di hadapan dan tidak menghormati hak untuk hidup orang lain. Bisa diterima? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi kan disebutkan bahwa adanya tersangka. Kita sebenarnya mau nanya terkait kan tersangka yang disebutkan itu termasuk Putri Chandrawati, yang dimana Putri Chandrawati ini kan memiliki anak. Nah, serta Putri Chandrawati ini juga melakukan pelanggaran HAM. Nah, bagaimana sih menurut kalian termasuk bagaimana cara, apakah dia mendapatkan perlindungan hukum tersebut, dan apakah mendapatkan perlindungan hukum anak-anaknya juga mendapatkan perlindungan hukum? Perlindungan hukum yang bagaimana? Maksudnya anaknya mendapat perlindungan hukum atau tidak? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Cynthia Wardani. Pada kasus Brigadir J ini terdapat salah satu tersangka, yaitu Putri Chandrawati, di mana Putri Chandrawati ini memiliki seorang anak kecil. Nah, dalam hal ini Putri Chandrawati juga melakukan tindakan pelanggaran HAM. Bagaimana menurut pendapat kalian perlindungan hukum terhadap anak-anaknya? Nah, dari sumber yang kami baca, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus memantau dan mengkoordinasikan upaya perlindungan bagi anak Verdi Sambo sama anak Putri Chandrawati.
Nah, anak-anak Putri Chandrawati dan Verdi Sambo ini rentan terkena stigma masyarakat akibat perbuatan orang tuanya. Jadi perlindungan makin penting bila anak-anak tersebut masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam hal ini, korban kekerasan serta korban stigma dan pelabelan atas kondisi orang tuanya. Jadi ada pun hak-hak yang akan didapatkan dari anaknya Verdi Sambo sama Putri Chandrawati ini adalah upaya perlindungan sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Apa jawabannya yang bisa diterima? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya Cynthia Diniati. Pada kasus pembunuhan Brigadir J terdapat beberapa kesimpulan yang disampaikan pada 1 September, di mana salah satunya adalah adanya tindakan obstruction of justice pada penanganan dan pengungkapan kasus tersebut. Bisa Anda jelaskan apa saja tindakan obstruction of justice yang ada dalam kasus Brigadir Joshua tersebut? Apakah tindakan obstruction of justice tersebut sekiranya akan memperberat hukuman bagi para pelaku? Nah, yang pertama, obstruction of justice itu adalah perbuatan yang melawan hukum para pelaku menerabas dan menentang penegakan hukum, dan perbuatan itu merupakan tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Nah, pada kasus Brigadir Joshua ini, bentuk dari obstruction of justice-nya adalah menghilangkan barang bukti, merekayasa, dan menghalangi penyelidikan pembunuhan Brigadir J. Polri juga menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 6 orang anggota Polri pada saat penanganan awal tewasnya Brigadir J. Nah, secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Khusus. Terkait perbuatan obstruction of justice, pasal 221 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa tindakan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda. Baik, apakah ada yang mau menanggapi? Mau menambahkan? Ya, Kara. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Agus dan sekarang absen 19. Berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang terjadi hari tadi, dijelaskan bahwa ada denda tentang pelanggaran itu. Pertanyaannya berapa denda minimum dan berapa denda maksimum tentang pelanggaran itu? Baik, izin menjawab. Obstruction of justice juga termuat dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimana setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi atau pidana, paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa.